Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Fika Indria dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pengeringan dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Insinyur I. Ketut Bedaraga MSI. Pada studi kasus pertama, dihitung kadar air dalam basis basah dan kering. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah pengeringan, kadar air bahan menurun dari kondisi awal yang menandakan proses pengeringan berjalan dengan baik. Pada studi kasus kedua, dihitung jumlah air yang diuapkan. Terlihat bahwa padatan kering tetap, sedangkan air berkurang cukup besar selama proses pengeringan. Pada studi kasus ketiga, dihitung laju pengeringan. Hasilnya menunjukkan bahwa air yang diuapkan per satuan waktu menentukan kecepatan proses pengeringan. Pada studi kasus keempat, dihitung efisiensi pengeringan. Nilai efisiensi menunjukkan seberapa efektif energi digunakan untuk menguapkan air dari bahan. Pada studi kasus kelima, dianalisis kelembapan relatif udara. Udara dengan kelembapan yang tidak terlalu tinggi masih efektif untuk proses pengeringan. Pada studi kasus keenam, terjadi perubahan kondisi udara setelah melewati bahan. Kelembapan meningkat dan suhu menurun akibat proses penguapan air. Pada studi kasus ketujuh, udara mendekati kondisi jenuh sehingga proses pengeringan menjadi kurang efisien di bagian akhir. Pada studi kasus ke-8, digunakan psikometri chart untuk melihat hubungan antara suhu, kelembapan, dan kadar uap air dalam udara. Kasus ke-9, penggunaan hybrid dryer menunjukkan jumlah air yang diuapkan cukup besar dengan kombinasi energi matahari dan listrik. Pada studi kasus ke-10, smart dryer mampu mengontrol suhu secara stabil sehingga proses pengeringan lebih efisien dan terkontrol. Pada studi kasus ke-11, dry dryer digunakan untuk pengeringan batch dan hasilnya menunjukkan pengurangan kadar air yang cukup signifikan. 12. Kabinet dryer memberikan suhu yang stabil sehingga kualitas bahan dapat lebih terjaga selama proses pengeringan. Pada studi kasus ke-13, tunnel dryer bekerja secara kontinu dan mampu mengeringkan bahan dalam jumlah besar secara efisien. Pada studi kasus ke-14 ditemukan perbedaan tingkat kekeringan antar tray akibat distribusi udara yang tidak merata. Pada studi kasus ke-15, suhu yang terlalu tinggi menyebabkan perubahan warna dan kualitas bahan menurun. Pada studi kasus terakhir, terjadi ketidakseimbangan pengeringan sepanjang tunnel sehingga diperlukan pengaturan suhu dan aliran udara yang lebih baik. Dan terima kasih.